Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bagi kita semua. Melalui ibadah online PWJ GKI Family Palembang, Minggu 24 Oktober 2021. Panggilan beribadah kita pada hari ini terdapat pada Mazmur 119 ayat 64 sampai 66. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa di dalam Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Amin. Kita akan pengakuan iman rasuli yang seraya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan pujian yang pertama dalam Kidung Keesahan nomor 184. Nama Yesus yang termulia. Yesus yang termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga
Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Demikianlah pujian kita yang pertama. Kita masuk dalam pembacaan silih berganti yang terdapat di dalam kitab Roma 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan ayat pertama dan jemaat sekalian membacakan ayat yang kedua dan seterusnya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca dan melakukannya. Dan kita akan masuk dalam pujian yang kedua, terdapat dalam NKI nomor 300, Naungan Jiwaku. Pujian ini sekaligus mempersiapkan kita masuk dalam firman Tuhan. Hanya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menaungi setiap kehidupan dan membimbing kita sekaliannya. Naungan Jiwaku, NKI nomor 300. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku di dalam
Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih setia dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh memiliki iman dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur jikalau pada hari ini, pagi hari ini, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti secara online melalui media Facebook. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan memakai hamba-Mu ini, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa dan kekuatan yang daripada Tuhan saja, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman Tuhan yang akan dinyatakan untuk kehidupan kami sekalian. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya. Kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ruangan ini maupun melalui media sosial yang kita pakai untuk menyiarkan secara langsung ibadah kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih belajar dari kitab Filipi yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Octavianus Ibau minggu lalu, yang terambil di dalam surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau minggu lalu kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan inilah doaku, di mana Rasul Paulus juga mengingat akan setiap jemaat Tuhan yang ada di Filipi, meskipun Rasul Paulus ada di penjara. Mengingat saja itu sudah merupakan doa. Apalagi kita berdoa, kalau di ayat ini kita baca ada doa syafaat yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Nah, Filipi 1 ayat 3 sampai 11 saya mengambil tema yang terdapat di dalam Alkitab. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi kita mengingat seseorang di dalam doa kita atau di dalam ingatan kita aja itu sudah merupakan satu doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan setiap kali aku berdoa, saya mungkin akan lepas masker saya saja, agak terengap-engap. Ya. Ayat yang keempat, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Artinya tidak ada beban, tidak ada sesuatu hal yang membuat Rasul Paulus ini tertekan. Meskipun pada saat itu Rasul Paulus berada di dalam penjara. Tetapi Rasul Paulus berdoa dengan sukacita untuk jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Kemudian, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini.
ayat yang ke-6 ini adalah merupakan poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Poin pertama di sini saya ambil adalah Allah yang memulai, Allah yang menyertai. Jadi jikalau Allah yang telah menyertai kehidupan Rasul Paulus, ya, sampai pada saat Rasul Paulus diizinkan untuk masuk ke dalam penjara, maka Rasul Paulus juga yakin bahwa sampai pada akhirnya Tuhan juga akan menyertai. Nah, Paulus senantiasa bersyukur dalam segala hal. Bahkan penderitaan yang ia alami pada saat itu, dia ada di penjara oleh karena pemberitaan Injil yang ia lakukan. Nah, sekarang ini karena ia percaya bahwa Allah adalah saksi baginya, di ayat berikutnya, di ayat yang ke-8, itu katakan, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jadi Allah adalah saksi baginya, dan hal itulah yang menjadi bentuk perwujudan iman yang memberikan kekuatan pada Paulus yang mau ia bagikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi pada saat itu, dan kepada kita sekalian yang mendengarkan pada hari ini. Dan kepada kita sekarang, bahwa meskipun sekarang benar ia di penjara, tapi Allah adalah saksi baginya. Jadi pada saat itu kondisi Rasul Paulus sebenarnya secara manusiawi ia menderita. Siapa yang senang di penjara? Saya rasa tidak ada. Ya. Siapa yang senang berada di balik jeruji besi, di mana kebebasannya tertahan? Tetapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Karena dia tahu penyebab kenapa dia di penjara. Bahkan Rasul Paulus bangga, ya, bersukacita dikatakan di sini. Dia aku selalu berdoa dengan sukacita, artinya tidak ada beban meskipun pada saat itu dia berada di dalam penjara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apakah terjalnya perjalanan kehidupan kita menghentikan langkah kita untuk mempercayai Tuhan? Ataukah kesulitan hidup yang kita alami hari-hari terakhir ini oleh karena pandemi dan sebagainya membuat kita semakin berkurang rasa percaya kita kepada Tuhan? Nah, itu Bapak Ibu Saudara sendiri yang mengalami hal tersebut. Bapak Ibu sendiri yang bisa mengukur sampai sejauh mana iman dan percaya kita kepada Dia yang memiliki kehidupan ini. Kita bersyukur bahwa kita dikaruniai iman dan percaya, bahwa tidak semua orang memiliki hal tersebut. Nah, mari kita tetap setia seperti pujian-pujian yang telah kita naikkan bersama, bahwa kita dikaruniai untuk percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita tetap setia apapun kesulitan, ya, penolakan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Penolakan apa saja? Karena masing-masing kita tentu punya beban pergumulan hidup masing-masing, permasalahan beda-beda. Ya. Mari kita tetap percaya, mari kita tetap dengan sukacita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang masih mampu sampai saat ini memberkati kehidupan kita. Amin. Dari poin pertama yang saya berikan, Allah yang memulai, Allah yang menyertai. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita coba introspeksi, mari kita ingat-ingat apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Entah itu dalam keadaan yang baik
entah itu dalam keadaan yang kurang baik secara manusia, yakinlah satu hal bahwa Allah tetap menyertai. Ya. Jikalau Allah sudah memulai kehidupan kita, jikalau Allah sudah memanggil kita sebagai umat yang percaya kepadanya, apapun situasinya, apapun kondisinya, mari kita tetap mempercayai Dia sampai pada akhirnya. Karena poin ini, ya, bahwa jikalau Allah yang memulai, maka Allah juga akan menyertai sampai ke kesudahannya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, Allah telah memulai sesuatu yang luar biasa baik dalam hidup kita. Dan janjinya kepada kita semua adalah kita tidak pernah sendirian dalam melewati semua ini. Amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara harus tetap yakin. Meskipun situasi dan kondisi yang membuat kita harus belajar hidup atau harus belajar, harus berjuang hidup, jikalau kita tetap berserah kepada Tuhan, maka Dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di dalam semuanya itu Allah tetap setia menyertai kita sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Poin yang kedua yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian melalui surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi adalah terdapat di ayatnya yang ke-10. Sehingga kamu dapat memilih, dari ayat 9 saya bacakan untuk kita. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan di sini adalah memilih dengan iman. Tadi saya sudah katakan bahwa kita memiliki karunia untuk memiliki iman percaya kepada Kristus, itu adalah sebuah anugerah. Karena tidak semua atau tidak setiap orang memiliki karunia yang sama. Kalau kita dengar atau kita tahu bahwa dunia ini berisi beratus-ratus jiwa. Dan kalau kita lihat komposisi yang beragama ya, yang beragama Kristen itu hanya sekian persen. Yang betul-betul percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga hanya sekian persen. Yang hanya Kristen KTP pun juga ada. Yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan pun juga ada. Yang meninggalkan Kristus juga ada dan tidak sedikit. Oleh karena apa Bapak Ibu? Karena iman dan percaya kepada Kristus itu tidak semua orang dapat memiliki hal tersebut. Nah, bagi kita yang saat ini ada di dalam ruangan ini, yang mendengarkan siaran langsung melalui media Facebook saat ini, itu kita adalah salah satu anak yang dikaruniakan iman dan percaya kepada Yesus. Amin. Memilih dengan iman. Iman akan mempertajam pengetahuan dan pengertian dalam memahami segala hal dalam kehidupan ini. Itu sebabnya anak-anak kita ajarkan, kita kenalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka supaya mereka belajar beriman. Ya. Belajar beriman. Selain iman adalah kasih karunia Tuhan, iman juga kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Kepada setiap orang yang belum percaya kepada Yesus. Tugas kita hanya mengabarkan. Tugas kita hanya memberitakan seperti Rasul Paulus.
Baik nanti orang yang mendengarkan akan terima atau tidak, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa tidak semua orang dikaruniai iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Hanya orang-orang tertentu yang dibukakan hatinya oleh Roh Kudus yang dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tugas kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas gembala, bukan hanya tugas penginjil, melainkan tugas kita semua sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah dikaruniai iman oleh Allah untuk memberitakan kabar baik. Sehingga tatkala kita menjadi orang Kristen, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ataupun kita membaca sendiri Alkitab, ataupun kita mendengarkan khotbah-khotbah yang ada, tentu Allah mau bahwa kita memilih dengan iman kita setiap hal yang kita dengar. Artinya kita harus menguji. Ketajaman pengetahuan dan pengertian itu akan mengawal diri kita berjalan dalam kebaikan yang telah dimulai Allah dalam diri kita. Segala sesuatu hal yang kita dengar kita uji. Itu sebabnya kekristenan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kekristenan bukanlah warisan dari nenek moyang ataupun dari orang tua. Segala sesuatu yang kalian dengar, yang kita dengar dari orang lain, mari kita bawa itu di dalam hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kita tanya kepada Roh Kudus, kita tanya, kita minta hikmat, betulkah pengajaran ini dan itu, pengajaran A dan B, di mana dunia semakin berkembang, begitu banyak pengajaran yang mulai berkembang. Mari kita telusuri dan uji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam firman ini? Apa yang sudah dinyatakan Allah dalam firman ini? Karena Alkitab kita adalah firman Allah. Alkitab kita bukan berisi firman Allah, tetapi Alkitab kita adalah firman Allah. Amin, Bapak Ibu. Kalau berisi itu berarti ada beberapa yang bukan firman Allah. Tetapi kalau kita yakini bahwa Alkitab adalah firman Allah, berarti bahwa semua yang tertulis di dalam buku Alkitab ini adalah firman Allah. Jadi segala sesuatu yang hamba-hamba Tuhan, yang pendeta A, pendeta B katakan, mari kita uji kebenarannya melalui firman Tuhan. Nah, doa sekaligus nasihat Paulus di sini tegas menyatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini adalah doa dan sekaligus nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi pada waktu itu, tetapi kepada kita sekalian pada zaman saat ini atau zaman sekarang ini. Bahwa semakin banyak pengajaran-pengajaran sesat, semakin banyak ajaran-ajaran sesat, itu menandakan bahwa akhir zaman semakin dekat. Oleh sebab itu mari kita persiapkan diri kita baik-baik, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih. Akhir zaman semakin dekat. Mau tahu tanda-tandanya ada di dalam 2 Timotius, kita bisa baca. Tanda-tanda akhir zaman. Di mana manusia hidup semakin tidak tahu bersosialisasi, Manusia hidup untuk dirinya sendiri. Anak-anak memberontak kepada orang tua. Itu banyak tanda-tanda akhir zaman di dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan kaget. Adik-adikku jangan kaget. Kenapa dunia sepertinya semakin jahat? Karena itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa untuk pemulihan keadaan dunia. Tetap kita berdoa untuk kekuatan bagi diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita tahan
di saat pengujian itu datang. Agar kita tahan uji pada saat akhir zaman itu datang, kita akan diuji. Oleh sebab itu mari mulai dari sekarang kita semakin dekatkan diri lagi kepada Tuhan. Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita beriman kepada Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan. Amin. Nah, di sini Paulus mengatakan sehingga kami dapat memilih, dari bahasa aslinya itu dokimaizen, berarti mencoba, berarti menyelidiki atau mengisi, menguji, ya, yang saya katakan tadi. Boleh banyak pembicara, kita boleh banyak menambah ilmu. Ya. Yang baik mari kita serap, ya. Yang sekiranya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, ya hanya sebagai penambah ilmu kita saja. Tapi terlepas dari itu, mari kita uji segala sesuatu melalui firman Tuhan. Nah, kita akan melakukan sebuah pengujian berdasarkan pengetahuan dan pengertian yang bersumber dari iman. Itu sebabnya tadi Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat diperlukan. Ya, di dalam pengujian segala sesuatu ini. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu harus antara pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana dapat menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan? Ya, kita harus adakan waktu khusus pribadi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, ya. Membaca firman-Nya. Dari situlah kita kenal pribadi Tuhan seperti apa dan kehendak Tuhan itu seperti apa. Nah, ujilah segala sesuatunya dengan iman, bukan berdasarkan keinginan atau perasaan maupun kemauan. Nah, akhir-akhir ini kita mengambil setiap ayat firman Tuhan hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Banyak, ya, banyak Bapak Ibu yang hanya mengambil ayat firman Tuhan secomot, 1, 2 ayat, 3 ayat. Hanya untuk apa? Untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Tetapi marilah kita menguji segala sesuatu bukan berdasarkan keinginan perasaan maupun keinginan kita. Tetapi melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya, Bu? Itu tadi Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghasilkan, ya, keintiman itu hanya sehari 2 hari atau hanya sehari berdoa berikutnya enggak berdoa, tidak bisa. Nah, bagaimana seorang anak dekat dengan orang tua? Nah, begitulah kita, gambaran kita terhadap Bapa kita di sorga. Bagaimana kita bisa tahu itu hikmat daripada Tuhan atau suara Tuhan? Nah, Bapak Ibu sendiri yang bisa menghasilkan kualitas itu. Bapak Ibu, adik-adik sendiri yang bisa menghasilkan kualitas keintiman itu kepada Tuhan. Orang luar tidak akan bisa tahu sejauh mana hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejauh mana iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pasti, ya, satu hal yang hanya dapat dipastikan, yang dapat kita ukur adalah buahnya. Sikap yang keluar, ya, dampak. Karena salah satu kata moto dari GKII 2021 ini adalah salah satunya berdampak. Nah, dampak itulah yang bisa diukur dari sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Dampak. Dampak negatif, ya sudah pasti dapat dipastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik. Kalau dampak positif atau buahnya positif, buahnya manis, dapat dirasakan oleh semua orang, itu berarti hubungan kita dengan Kristus, Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Itu firman Tuhan yang katakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu mari, ya, kita menguji segala sesuatu dengan firman Tuhan yang ada pada kita sekalian. Alkitab yang ada pada kita sekalian. Mari kita rajin membaca. Rajin membaca,
rajin meneliti, ya. Bukan meneliti seperti orang-orang yang meneliti, akhirnya tambah dalam dan dia sendiri tidak dapat keluar dari apa yang dia teliti. Nah, kalau sekiranya Bapak Ibu misalnya kurang yakin, bisa minta bantuan dari hamba-hamba Tuhan seperti yang Pak Oktav khotbahkan minggu lalu, bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang bisa menopang ya Bapak Ibu, bukannya bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan kerohanian Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetapi bisa menjadi penopang seperti Rasul Paulus menjadi pendoa syafaat bagi jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Nah, itu poin yang kedua yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, memilih yang baik dengan iman, bukan dengan perasaan, ya, bukan dengan keinginan kita semata, bukan dengan kemauan kita semata, tetapi dengan iman. Yang ketiga, poin yang ketiga, kenangan yang baik. Nah, keseluruhan ayat ini dari ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-11, kalau kita baca itu dapat menggambarkan hubungan yang mesra, hubungan yang baik antara Rasul Paulus dan jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Kalau kita teliti di situ Rasul Paulus di ayatnya yang ke-8 dikatakan, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Artinya kalau kita teliti ada hubungan yang luar biasa baik antara Rasul Paulus dan juga jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Nah, menjadi seseorang yang diingat oleh orang lain karena kenangan yang baik ternyata sungguh indah. Ada satu waktu saya tanya mereka dengan anak-anak bimbingan yang ada di Gasing. Karena Misi Ati di situ hanya seorang diri sebagai orang Kristen. Lalu saya tanya dengan mereka, apa kesan anak-anak tersebut dengan Misi Ati? Dan mereka katakan apa? Orang baik katanya. Ya, orang baik. Nah, kenapa mereka bisa mengatakan Misi Ati adalah orang baik? Yaitu karena hubungan mereka dengan Misi Ati sehari-hari yang dijalani di tempat itu. Sehari-hari mereka bertemu, mereka mendapat bimbingan dari Misi Ati, sehingga mereka bisa katakan, ya Misi Ati baik, orang baik. Nah, disitulah yang dapat kita syukuri bahwa kesan kita sebagai orang Kristen dikenal baik. Bukan karena kitanya yang baik, tetapi terlebih daripada itu bahwa apa yang kita lakukan, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ada mencerminkan kebaikan Kristus. Jadi tak terkecuali bagi jemaat Tuhan di Filipi, kepada jemaat itu Rasul Paulus menulis surat singkat dari balik jeruji, ya, jemaat Tuhan di Filipi ini Rasul Paulus menulis surat pada saat dia di penjara. Secara khusus ia mengingat kembali akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialaminya melalui jemaat di Filipi. Jadi ini ada timbal balik Bapak Ibu ya. Jadi Rasul Paulus sendiri merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui jemaat yang ada di Filipi. Demikian juga jemaat di Filipi dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan ya melalui Rasul Paulus, hambanya yang pada saat itu melayani mereka. Jadi jemaat itu punya kontribusi yang penting dalam pelayanan Paulus. Ya, baik melalui persekutuan mereka dengan Paulus maupun melalui dukungan keuangan mereka. Jadi melalui keuangan jemaat Tuhan yang ada di Filipi juga mereka mendukung setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, Paulus dan jemaat di Filipi saling mendukung Bapak Ibu. Ada timbal balik. Ya, ada timbal balik antara jemaat dan hambanya dan juga jemaat. Ada interaksi yang baik. Ya, ada interaksi yang baik. Mereka tentu saja juga bersyukur karena memiliki satu sama lain. Nah, tentu kita juga rindu untuk meninggalkan kenangan yang baik. Amin. Kita tentu rindu untuk meninggalkan kenangan yang baik bagi sesama.
Tentu saja bukan supaya mereka mengingat bahwa diri kita ini orang baik, melainkan supaya mereka dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Jadi segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu tentu berasal daripada Tuhan. Dan itu yang membuat mereka mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kepada mereka. Kesimpulannya bahwa mari kita memiliki sikap yang baik di dalam hidup ini. Mau orang baik terhadap kita, mau orang jahat kepada kita, mari tetap kita melakukan yang baik. Karena melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, kita akan memberikan kenangan yang indah bagi mereka. Kenangan yang baik bagi mereka. Saya rasa tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang ingin dicap buruk. Betul ya? Yang ingin distempel, wah dia orang jahat. Saya rasa enggak ada. Semua pasti akan menginginkan satu kesan ataupun satu logo baik. Dia orang baik. Nah, bagaimana kita dapat mendapatkan stempel sebagai orang baik itu tadi? Tentunya kita harus punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Kalau setan, ya kita tahu perbuatan setan tidak mungkin hal yang baik, betul? Ya, setan itu dia mau menjatuhkan. Oleh sebab itu segala sesuatu yang baik yang kita lakukan itu tentu berasal dari Allah. Dan itulah yang akan menimbulkan kesan yang baik kepada sesama kita. Kepada ya kalau hamba Tuhan kepada jemaatnya, jemaat kepada hamba Tuhannya, ataupun kita sebagai orang Kristen kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Kepada siapapun yang kita temui yang menerima kebaikan kita, tentu dia akan mengingat kenangan yang baik. Ya, kita mempunyai kenangan yang baik kepada mereka. Karena melalui kebaikan-kebaikan kita, kiranya orang-orang di sekeliling kita bisa bersyukur dan melihat kasih Tuhan. Itu utamanya. Itu yang paling utama. Ya, kembali lagi kita selalu memberikan contoh dari saudara kita si rival ini karena yang masih hangat nih gitu ya. Isu yang masih hangat kalau di media sosial itu isu yang masih viral walaupun namanya rival gitu ya. Jadi dia sendiri pun memiliki kesan yang baik ya. Dia merasakan pemeliharaan Tuhan, dia merasakan kasih Tuhan melalui orang-orang sebelum kenal kami di tempat ini melalui orang-orang yang menolong dia. Dan orang-orang yang menolong dia itu belum kenal kasih Kristus. Tetapi mereka mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang saya yakin saat ini rival pun masih mengingat mereka. Ya, masih mengingat mereka. Ya mungkin ada saatnya nanti satu waktu kamu izin oleh bos mengunjungi mereka di sana. Enggak apa-apa. Ya. Berterima kasih, mengucap syukur, kita tunjukkan bahwa kita orang Kristen itu tahu diri gitu ya. Kita tunjukkan bahwa orang Kristen itu tidak lupa berterima kasih. Tetapi adanya mereka itu sebagai batu loncatan untuk kamu ada di tempat ini saat ini. Begitupun kita yang ada di sini. Begitu Pak Oktav dengar kabar dari temannya, minta tolong dicarikan anak ini, ya kita carikan. Nah dari situ juga akhirnya rival menerima kebaikan Tuhan yang lain. Sehingga saat ini dia ada di tempat ini untuk menerima kebaikan Tuhan. Nanti saat satu waktu dia boleh kembali pulang ke tempat asalnya mungkin di Manado dan pada saatnya nanti mungkin dia juga akan menceritakan ya kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kita di tempat ini. Nah mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tinggalkan kenangan yang baik. Kita tinggalkan kesan yang baik ya. Melalui perbuatan-perbuatan baik kita kepada setiap orang.
Jadi pada saat kita keluarkan kebaikan, ya, dan orang tersebut berterima kasih atas apa yang kita lakukan, ingat bahwa berterima kasih itu adalah ungkapan syukur seseorang juga kepada Tuhan melalui kita. Dan segala sesuatu yang kita miliki juga Tuhan izinkan miliki untuk kita dapat membantu orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar kita pun merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tinggalkan kenangan yang baik kepada orang-orang yang kita kenal ataupun orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang bersyukur atas setiap apapun yang kita lakukan. Ya. Jemaat Tuhan di Filipi sudah merasakan itu. Sehingga pada saat Rasul Paulus menulis surat ataupun berdoa bagi mereka, dikatakan dia berdoa dengan sukacita. Ya. Meskipun dia ada dalam penjara. Artinya ada hubungan yang baik, ada hubungan yang harmonis antara jemaat Tuhan di Filipi dan juga Rasul Paulus. Demikian juga sebaliknya. Dan dikatakan di ayat yang ke-8 juga, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Di sini artinya ada hubungan yang luar biasa antara Paulus dan jemaat Tuhan di Filipi, dan Allah adalah saksi. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya selalu menekankan kepada anak-anak saya, meskipun kamu tidak melihat keberadaan orang tuamu di depan matamu pada saat kamu melakukan kesalahan, ingat bahwa Allah ada di segala tempat. Ya. Allah mengetahui seluk-beluk hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, yang mungkin kita tutupi dari orang lain, yang mungkin bisa kita katakan kita bisa bersikap munafik di hadapan orang lain, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Amin. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sanggup menelaah hati kita, pikiran kita, sejauh mana kita memiliki ketulusan. Ketulusan mengikuti Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga ketulusan kita berbuat baik kepada sesama kita. Tidak ada yang terlepas dari pantauan Tuhan, tidak ada yang bisa terlepas daripada mata Tuhan. Itu sebabnya ada lagu sekolah minggu yang kata, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, untuk yang baik maupun yang jahat. Ya. Oleh sebab itulah jangan kau berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, setiap perjumpaan kita dengan sesama biarlah meninggalkan kesan yang indah bagi satu sama lain. Ya. Mari selama kita diizinkan hidup oleh Allah di dalam dunia ini sebelum kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali, apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan sukacita. Apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kelola, mari kita kelola dengan jujur. Berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk dapat memberkati orang lain, mari kita lakukan itu dengan ketulusan. Kalau saja materi kita, apapun yang kita punya dapat membuat orang lain bersyukur, apalagi kalau orang yang belum mengenal Yesus atau belum menerima Yesus, dapat membuat mereka mengenal kasih Tuhan dengan memberikan cap kepada kita bahwa kita adalah orang baik, maka mari kita lakukan itu. Ya. Karena disitulah kita dapat bersaksi bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita tinggalkan kesan dan mari kita belajar ya melalui ketiga hal ini, yaitu Allah yang memulai, Allah yang menyertai. Ya. Meskipun mungkin dalam kondisi kita saat ini yang bagi kita mungkin tidak baik, tapi kita yakin dan percaya bahwa jikalau Allah telah memulai pekerjaan di dalam kehidupan kita, maka Dia akan menyelesaikannya. Itu adalah satu
garis bawah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Dan memilih yang baik dengan iman. Artinya segala sesuatu yang kita dengar, mari kita ukur ya dengan hubungan kita kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan. Ya, melalui doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kenangan yang baik. Mari kita tinggalkan kesan-kesan yang baik kepada setiap orang, bukan hanya kepada orang-orang Kristen saja, tetapi kepada setiap orang yang kita jumpai. Di mana mereka kenal kita orang Kristen, mereka tahu kita orang Kristen, tapi kita mampu berbuat baik. Dan ketiga hal inilah yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mari kita tingkatkan lagi hubungan kita kepada Tuhan. Ya, mari kita tingkatkan lagi perbuatan-perbuatan baik kita untuk bisa membuat orang bersyukur akan kasih Tuhan. Dan mari kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan. Jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian tidak kuat menanggung beban sendiri, perlu topangan doa. Nah, di sini ada hamba-hamba Tuhan yang bisa menolong, membantu, menopang Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam doa. Ya. Perlu teman curhat, perlu teman ngobrol. Nah, silahkan hubungi hamba-hamba Tuhan yang memang bisa dipercaya, ya, yang sekiranya secara hubungan itu kalian dekat. Sehingga bisa saling mendoakan seperti hubungan Rasul Paulus dengan jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Inilah yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kita belajar dari hambanya Rasul Paulus, ya, yang meskipun di dalam keadaan yang tidak berdaya, di dalam keadaan yang tidak enak, tetapi dia masih dapat berdoa dengan sukacita bagi jemaat yang dilayani, dan demikian juga jemaat yang dilayaninya dapat menopang dia, mendukung dia dengan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kami dengar bersama-sama. Dan biarlah kami dapat menimbulkan kesan yang baik sebagaimana Yesus telah meneladankan kepada kami sekalian melalui hamba-Mu Rasul Paulus. Dan biarlah kiranya orang lain dapat menerima kesan yang baik, kenangan yang baik tentang Kristus, tentang kasih Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan yang bekerja untuk setiap pergumulan, beban hidup, permasalahan yang kami hadapi hari lepas hari. Dan biarlah kiranya bahu kami kuat, dikuatkan oleh karena Roh Kudus yang senantiasa memberikan pertolongan dan penghiburan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami tetap setia kepada Engkau melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar. Dan biarlah kiranya itu memberikan kekuatan kepada kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Marilah mempersiapkan persembahan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang ketiga, NKI nomor 277, Sentosa dalam Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara Jess, bisa membawakan. Bersama
sungguh tak dapat dosa ketakutan, tidaklah alir mata dalam kemuliaan, sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh. Oleh sebab cintanya, hatiku telah teduh. Doa syafaat akan doa persembahan akan disampaikan oleh Dr. Sutiono. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan di kehadirat-Mu yang Maha Suci dan Maha Kudus Tuhan. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan serta kasih karunia yang Kau nyatakan kepada kami pada hari-hari yang telah lalu. Sehingga kami pada saat ini dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, semata-mata karena anugerah dan kasih setia-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini juga kami bersama-sama boleh datang, ya, bersahati, bersekutu bersama-sama, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Banyak hal, banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan akan pimpin dan sertai kami melalui semuanya ini. Karena Engkau sendiri yang berjanji akan beserta kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami juga bersehati datang ke hadirat-Mu yang Maha Suci Tuhan. Membawa doa-doa kami, mendukung saudara-saudara kami, khususnya hamba-hamba-Mu yang melakukan pelayanan, yang berada di daerah-daerah terpencil, di mana mereka di dalam kesendirian mereka menjalankan amanat agung-Mu. Tuhan kiranya datang melawat mereka, beserta mereka, menemani mereka, sehingga mereka mendapat kekuatan dari Engkau. Mereka merasakan bagaimana Tuhan bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami ini Tuhan. Kiranya kami yang ada di tempat ini semata-mata bukan hanya menyokong mereka di dalam doa, tetapi kami juga boleh membantu mereka, memberikan semangat, mendukung pelayanan mereka, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Pada saat ini juga kami datang bersama-sama, memohon pimpinan dan penyertaan-Mu, hikmat dan bijaksana yang Kau curahkan kepada hamba-hamba-Mu, khususnya yang berada di arah pusat, wilayah maupun daerah. Di dalam mereka membantu dan menjalankan tugas mereka memimpin lembaga ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua yang telah Kau lakukan melalui lembaga Gereja Kemah Injil Indonesia ini. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang terhilang boleh dikembalikan. Dan banyak jiwa-jiwa baru yang boleh dibawa dan diselamatkan hanya demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami mengingat dan melihat bagaimana banyak masalah, banyak kendala, banyak tantangan yang dihadapi oleh lembaga Gereja Kemah Injil ini Tuhan. Karena Tuhan Kau hadir di tengah-tengah lembaga ini. Hadir di tengah-tengah hamba-hamba-Mu yang Kau tugaskan. Sehingga mereka dapat menyelesaikan semua masalah ini. Hanya dengan bijaksana dan kasih daripada Tuhan. Sehingga semua yang terjadi boleh diselesaikan dan dijalankan hanya semata-mata karena kasih dan anugerah daripada Tuhan.
Tuhan, pada saat ini juga kami melihat bagaimana keadaan situasi dunia saat ini Tuhan. Banyak hamba-hambamu, anak-anakmu, jemaat-jemaatmu dimanapun mereka berada. Mereka terdampak oleh kondisi yang ada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami semua. Sehingga kami boleh melihat bagaimana kuasa dan pimpinan Tuhan di dalam kami menghadapi hari-hari yang semakin hari semakin buruk dan membuat kami menjadi galau dan takut di dalam menghadapi kondisi yang akan datang. Khususnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami pada saat ini yang menghadapi bencana. Pada hari ini kami melihat bagaimana bencana banjir yang terjadi di Muratara, Tuhan. Begitu banyak yang terdampak. Meskipun kami tidak menyangka itu akan terjadi, tapi itu telah terjadi. Tuhan kiranya hadir tengah-tengah masyarakat di sana, komunitas yang ada di sana. Engkau melawat mereka. Juga kami melihat bagaimana perubahan cuaca, krisis-krisis yang terjadi di negara-negara dimanapun berada. Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang terdampak. Banyak anak-anak-Mu yang terbeban oleh masalah-masalah tersebut. Kiranya Tuhan Engkau hadir dengan tengah mereka, memberikan kekuatan pada mereka, sehingga mereka boleh menjadi lilin-lilin, terang di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit ini, sehingga mereka di tengah-tengah kesulitan dan masalah yang ada di komunitas mereka, mereka boleh menjadi saluran berkat dan terang-Mu, menerangi saudara-saudara yang ada di luar Engkau. Sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, yang menyatakan kasih dan keberadaan Engkau di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mengingat bangsa dan negara kami, Tuhan. Banyak masalah-masalah yang timbul, banyak tantangan-tantangan yang timbul, khususnya arus-arus radikalisme yang terus berjuang untuk menguasai negara ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan bijaksana kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari pusat hingga ke RT dan RW, sehingga semua orang-orang yang Engkau tunjuk sebagai pimpinan di dalam negara ini boleh mendapat hikmat dan bijaksana dari Engkau dan terang dari Engkau, sehingga mereka dapat memimpin dan memerintah, memberikan arahan-arahan yang baik bagi negara kami, sehingga negara kami boleh menjadi suatu negara yang memancarkan kemuliaan dan kasih-Mu kepada negara-negara yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pergumulan kami masing-masing, dan juga pergumulan pelayanan di tempat ini, baik yayasan maupun sekolah, ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, dan atas seizin-Mu, semua yang kami lakukan boleh terjadi dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan kita akan menerima berkat. Pulanglah ke tempat kita masing-masing, lakukanlah segenap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam hidup kita pada hari ini, dan lakukanlah segenap firman Tuhan itu dengan setia. Maka Allah sumber berkat akan menuntun dan memberkati kita, dan membawa kita kepada hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Dengan iman, tadahkanlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Bersaat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat pelayanan hamba-hamba Tuhan pada hari ini. Dan terima kasih atas kehadiran kita. Karena ada yang baru pertama kali hadir, ada Ade Rafael. Selamat datang. Senang berjumpa dengan Rafael ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kegiatan kita pada hari Rabu tetap kita jalankan. Rabu kemarin nggak ada karena ada konferensi, karena ada pemilihan badan pengurus daerah Sumatera 1. Dan hari Minggu nanti kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, akan meneruskan apa yang disampaikan pada hari ini. Kita akan menggali keberadaan kitab Filipi. Menarik sekali ya, bahwa ternyata bukan hanya sukacita saja, tetapi ada doa syafaat, ada kerinduan, ada pergumulan yang terdapat dalam Alkitab ini. Dan sementara untuk saya sampaikan juga bahwa ada konseling pranikah dan juga pembinaan kedua saudara kita, Hendra dan Feni. Mohon doanya supaya semua boleh berjalan dengan baik. Pada satu hari nanti mereka siap untuk masuk dalam pemberkatan atau peneguhan nikah yang akan disampaikan oleh gereja kita. Kemudian kita juga bersyukur kepada Tuhan, konferensi daerah Sumatera 1 yang ke-5 telah selesai dan terpilih badan pengurus pada periode 2021 dan 2026. Kita doakan supaya pelayanan daerah Sumatera boleh berjalan dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Melalui mimbar ini saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.